presiden 3 periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu. Ya, tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, ya, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, ya, tatkala itu masih berbentuk wacana. Ya. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana, ya, tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat. Wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa, maka sampai saat ini wacana tentang jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan presiden, ya, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merebak. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya, jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. Karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang mungkinkah perubahan itu terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah, tadi teman-teman mahasiswa saya ajak berpikir soal itu, ya, berdebat soal itu. Maka jawabannya, ya tidak mungkin. Ya. Mengapa? Karena yang pertama, ya, karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengamandemen Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Ya. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majority di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Terus ada majority dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jabatan presiden. Nah sekarang, ya, kita berpikir rasional. Kita menggunakan rasio kita untuk mencoba, ya, apakah itu mungkin sih? Nah, ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri, ya, dari 9 partai politik, hanya 3 partai politik, ya, yang setuju, ya, untuk mengubah itu. Yang 6 partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin, ya, kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai, ya, jabatan presiden 3 periode. Yang kedua, ya, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun, ya, di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Nggak ada. Yang ketiga, ya, pemerintah saat ini sedang sibuk, ya, dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan, juga sedang menyelesaikan mitigasi COVID-19. Mudah-mudahan, ya, segera tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik. Jadi belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan 3 periode. Ya. Yang keempat, sudah berkali-kali sebenarnya Presiden sudah menjawab sebenarnya, ya, kadang-kadang, ya,
kayak angin lalu aja terhapus ya oleh hiruk pikuknya hoax dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. Pada saat ada wacana tentang jabatan presiden 3 periode, beliau kan sudah menjawab waktu itu. Sama saja dengan menampar muka saya. Itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya kan gitu. Itu pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan, saya tidak tertarik. Yang ketiga, pada saat penundaan pemilu, ya, wacana itu, beliau juga berkomentar, saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir, ya, 3 hari yang lalu, beliau mengatakan, para menteri, sudahlah cukuplah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan, tidak usah, cukup. Ya, artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini, sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan, karena ya ada 4 alasan tadi yang sudah saya kemukakan. Lalu mengapa kita kemudian masih meributkan soal itu? Meributkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini kan sia-sia. Ya. Ini kan kita hanya menghamburkan tenaga yang tidak perlu. Pada banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan. Nah, tadi teman-teman mahasiswa mencatat ini, memahami ini, dan mudah-mudahan ya komunikasi kita pada hari ini ya bisa menghasilkan satu kesepahaman ya antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan masyarakat, ya, sehingga paling tidak ya kita tidak lagi terjebak kepada wacana-wacana yang sebenarnya ya tidak mungkin dapat dilaksanakan. Pemerintah dan masyarakat tentu lebih berkonsentrasi menghadapi masalah-masalah yang sangat penting ya untuk kehidupan masyarakat, ya ini masalah ekonomi ya dan juga masalah penyelesaian menghadapi COVID-19.